Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan jenis dan karakteristik olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Pengolahan setengah jadi pada ikan dan daging saat ini makin berkembang seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam memenuhi kandungan gizi untuk tubuhnya. Hasil olahan ikan dan daging dengan berbagai bentuk, rasa, dan lainnya banyak ditemui di pasar. Nah, berikut ini ada berbagai jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan pangan ikan dan daging. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan berupa hasil filet ikan dan surimi. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Contoh produk perikanan yang terbuat dari filet ikan yaitu abon ikan, stik ikan, dan sebagainya. Nah, untuk surimi ini adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Biasanya, bahan ini dikemas dalam plastik dan dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Surimi dapat diolah lagi lebih banyak jenisnya seperti bakso ikan, nugget ikan, dan sosis ikan. Sedangkan untuk jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging, ini bisa terbuat dari daging ayam dan daging sapi. Daging ayam menjadi makanan sumber gizi dan vitamin sehari-hari bagi sebagian penduduk di dunia. Berbagai pengolahan daging ayam menjadi hasil olahan pangan setengah jadi antara lain bakso ayam, nugget ayam, sosis ayam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan untuk daging sapi yaitu ada dendeng, kornet, bakso, daging burger sapi. Oke, selanjutnya untuk manfaat olahan pangan setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi ini atau yang dikenal sebagai bahan baku primer merupakan salah satu bentuk pangan yang banyak digunakan hingga saat ini oleh konsumen. Sesuai dengan namanya, bahan makanan atau olahan pangan setengah jadi ini merupakan suatu bentuk olahan dari bahan baku utama yang diolah setengah jadi dan dapat dikonsumsi dengan pengolahan terlebih dahulu. Berikut beberapa manfaat dan juga keunggulannya. Yang pertama, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 2. Mudah untuk disimpan. 3. Lebih tahan lama. 4. Mudah untuk dikemas. 5. Menjadi salah satu komoditas ekspor impor. Dan yang keenam, dapat diolah lagi menjadi berbagai macam keperluan. Metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan setengah jadi memiliki berbagai macam karakteristik sehingga teknik pengolahannya tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Yang pertama ada pengawetan secara fisik. Jadi pengawetan makanan secara fisik ini merupakan yang paling bervariasi jenisnya. Contohnya ada pemanasan. Pemanasan teknik ini dilakukan untuk bahan padat tetapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional seperti vitamin. Kemudian yang kedua ada pendinginan. Jadi pendinginan ini dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin dan dapat diterapkan untuk daging dan susu. Kemudian yang ketiga ada pembekuan. Pembekuan ini pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Kemudian yang keempat ada pengasapan.
Pengasapan ini adalah perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan. Untuk pengawetan jangka panjang biasa diterapkan pada daging. Kemudian yang kelima adalah pengalengan. Ini adalah perpaduan kimia dan fisika. Kemudian yang keenam ada pembuatan acar. Ini sering dilakukannya pada sayur ataupun buah. Kemudian yang ketujuh ada pengentalan. Ini dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan cair. Kemudian yang kedelapan, pengeringan, yaitu untuk mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. Kemudian yang kesembilan, pembuatan tepung. Ini teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. Kemudian yang ke-10 ada irradiasi. Ini untuk menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia. Kemudian yang selanjutnya ada pengawetan secara biologi dan kimiawi. Pengawetan makanan secara biologi dan kimiawi secara umum ditempuh dengan penambahan senyawa pengawet. Contohnya, penambahan enzim seperti papain dan bromelin. Kemudian yang kedua, penambahan bahan kimia misalnya asam sitrat, garam, gula. Kemudian yang ketiga, pengasinan. Pengasinan ini untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk makanan. Kemudian yang keempat, pemanisan, yakni dengan menaruh dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan makanan. Kemudian yang kelima, pemberian bahan pengawet. Ini biasanya diterapkan pada bahan yang cair atau mengandung minyak. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan jenis dan karakteristik olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Adapun tujuan pengemasan produk olahan, diantaranya yang pertama, membuat umur simpan bahan pangan menjadi panjang. Kemudian yang kedua, menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah. Ketiga, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Keempat, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Kelima, memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Keenam, mendukung perkembangan makanan siap saji. Dan yang ketujuh, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Pengolahan setengah jadi pada ikan dan daging saat ini makin berkembang seiring dengan perkembangan